Halo semua sahabat, teman-teman Instagram. Terima kasih telah join kembali di program DPR, diskusi pelajaran rohani ataupun di bawah pohon rindang, bersama saya, Pastor Joshua Simbolon. Dan pada malam hari ini kita spesial akan ditemani oleh The School Boys, yaitu Pastor Yohanes Sinaga dan Pastor Wilson Aleta. Kalau sempat untuk join. Sebentar lagi kita akan berjoin bersama Pastor Yohanes Sinaga. Kita stay tune, jangan kemana-mana, sahabat-sahabat milenials dimanapun Anda berada. Kita baru saja mendengar kabar berita mengenai keadaan dunia yang mulai hancur. Juga pelajaran kita pada triwulan ini, khususnya pelajaran yang ketiga. Luar biasa ya, bagaimana pelajaran kita ketika dunia mulai hancur. Dan kita sudah melihat bagaimana awal tahun 2021 ini sudah mulai banyak problema terjadi. Mulai jatuhnya pesawat Sriwijaya dari Jakarta mengarah Pontianak, dan bahkan tadi baru saja ada gempa di Sulawesi Barat di Mamuju. Sungguh sangat luar biasa, keadaan dunia mulai hancur Bapak dan Ibu saudara sekalian. Dengan ini sebelumnya saya akan pikir kita untuk membahas apa sih pelajaran penting, poin penting dari pelajaran diskusi pelajaran rohani kita untuk satu minggu ini. Sebentar lagi kita akan join dengan The School Boys, yaitu Pastor Yohanes Sinaga. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan, Anda boleh typing di kolom komentar, khususnya untuk pendeta-pendeta muda yang baru tamat dan bahkan yang ingin menambah pertanyaan, jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan discussion, boleh typing di sini di kolom komentar ini. Seperti ini kita sedang join Pastor Yohanes Sinaga. Baiklah, mungkin sepertinya kita berdoa dulu karena waktunya sudah sedikit lagi. Bagi kita yang sudah join dan Anda tertarik untuk bergabung kepada ministry pra-discussion pelajaran rohani sepanjang setiap minggu, Anda boleh japri saya atau DM ke saya agar boleh bergabung bersama-sama di tim di bawah pohon rindang ataupun discussion pelajaran rohani ini. Mohon bersabar, sebentar lagi akan join. Karena jawab kita adalah 8.30. 5 menit lagi. Halo yang sudah join, Kakak Astrid Nuri, Kakak Xiaolin, Brother Yosua Lingga, apa kabar brother? Selamat datang pendeta muda Sabato Simbolon. Luar biasa ini, sahabat saya ini, aparat saya ini. Sebentar lagi kita saksikan discussion beberapa menit lagi pada diskusi mengenai pelajaran rohani kita untuk di bawah pohon rindang, discussion pelajaran rohani satu minggu ini dengan topik ketika dunia mulai hancur. Ini sangat cocok pimpinan kita untuk membuat suatu pelajaran dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin buruk. Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat milenials dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita stay tune. Tunggu lagi. Untuk just for your info, baru saya ada pengumuman bahwa di Sulawesi sedang terjadi gempa yang sangat hebat, tepatnya di Mamuju, dan yang lalu juga pesawat Sriwijaya jatuh. Wah, sangat luar biasa. Awal tahun ini penuh misteri, namun penuh makna, oleh karena COVID-19 telah diberikan solusinya, yaitu vaksin COVID-19 secara gratis oleh pemerintah. Ini adalah salah satu cara untuk kita boleh tetap bersyukur tentunya terhadap Tuhan
yang memberikan kita kekuatan, kesehatan. Baik, apakah sudah bisa join? Oh, ternyata ada beberapa yang ingin join masuk, seperti saudara Sabato, apakah ingin pendeta muda Sabato, apakah ingin join? Kalau ada yang ingin join, boleh invite, boleh typing, saya akan angkat untuk mulai berdiskusi bersama-sama. Kalau kita mau lihat pelajaran kita yang lalu mengenai krisis kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan itu menjadi salah satu faktor utama dari suatu majunya negara ataupun negeri. Di mana Raja Uzia di awalnya ia sudah bagus, namun di pada akhirnya ia mulai bobrok. Itu seringkali terjadi di negara kita. Periode pertama terlihat seperti baik, periode kedua mulai terlihat buruknya. Nah, itu yang terjadi di dunia ini. Oleh karena dunia sudah tidak penuh, saya sudah jatuh dalam dosa, sehingga kesempurnaan itu sulit untuk didapatkan. Yang awalnya baik, berhikmat, namun berakhirnya mengutuk akan Roh Kudus, menghujat akan Roh Kudus, sehingga itulah yang terjadi seringkali kita lihat realnya di dunia nyata. Sebentar, Pastor Yohanes sebentar lagi akan join, 1 menit lagi. Saya akan coba undang lagi. Ini sebagai feedback untuk kita semua, sahabat-sahabat millennials, khususnya teman-teman pendeta muda, bahwa Nabi Yesaya ini dipanggil untuk menegur akan kerajaan Yehuda, khususnya Raja Uzia. Saya ketahui Raja Uzia ini adalah raja yang sangat berhikmat pada saat itu, dan saya sudah jelaskan juga di sebelumnya bahwa Yesaya ini dikatakan adalah anak dari Amos. Tapi bukan Amos yang dimaksud Nabi Amos, namun ada 3 Amos dalam Alkitab. Itulah yang sering saya tekankan. Jadi jangan kita cocokkan untuk itu adalah. Oke, terima kasih Pastor Yohanes Wijoyin. Saya undang. Halo Pastor, boleh accept? Halo. Halo Pastor Yohanes, boleh ikut typing ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat Tuhan kami ingin mengikuti discussion mengenai pelajaran rohani di bawah pohon rindang yang disupport oleh Joshua Gracias Simbolon YouTube channel beserta Terang Kecil Ministry Channel dan Elvando Jendal Ministry Channel. Tuhan boleh berkati sehingga ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman millennials, dan poin-poin penting pelajaran rohani itu akan kami dapatkan. Dosa pelanggan kami dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Pak, saudara-saudaraku, teman-teman milenials, dunia semakin hancur. Ketika mulanya dunia hancur, kita ketahui pada mulanya Alkitab sudah menceritakan bagaimana kisah dari Sodom dan Gomora, di mana LGBT mulai terjadi di situ, hingga hamba Tuhan Lot dan sekeluarga dipanggil untuk keluar, namun istrinya dan anak-anaknya tidak ingin meninggalkan itu. Ini menjadi panggilan bagi kita, orang-orang muda. Oke. Pastor Yohanes boleh join? Boleh Yusuf? Oke, Pastor. Happy Sabbath. How are you today? Happy Sabbath all is well, bro. Okay, thank you very much for joining us. Ya, oke, Pastor. Jadi kita mau minta advice dari Pastor ini mengenai pelajaran rohani kita satu minggu ini. Bagaimana kira-kira menjadi platform untuk kita semua untuk menjangkau kaum milenials yang di Instagram khususnya yang belum paham akan pelajaran rohani kita satu minggu ini mengenai awal mula keadaan dunia hancur. Kalau kita teori sosiologi, sepertinya cocok ini pelajaran kita ini dengan kisah yang terjadi awal tahun ini. Gimana Mas kira-kira? Ya memang sih kalau kita mau bandingkan kondisi memang sama, karena pada waktu itu kan Ahas itu dikepung dari berbagai arah oleh bangsa yang jauh lebih kuat dari dia. Bayangin aja, 3 negara bersekutu untuk menghancurkan Yehuda. Dan hal yang sama juga terjadi kepada diri kita semua. Kita dihadapkan pada satu situasi yang yang mungkin kalau bisa saya sebut, kita belum pernah ada di situasi seperti ini sebelumnya. Kalau kita lihat ke belakang, memang benar manusia itu sudah pernah sering dihadapkan kepada pandemi. Tapi karena berkembangnya pengobatan, berkembangnya juga teknologi, kita hilang ketakutan terhadap wabah penyakit. Jadi ketika kita dihadapkan akan munculnya penyakit yang disebut dengan COVID-19, everything falls apart. Semuanya itu jatuh, berhancuran. Betul. Kita yang dulunya, siapa sih yang pernah sangka kalau tahun 2020 itu adalah tahun dimana kita pakai masker kemana-mana? Kan nggak ada kan sebelumnya. Bayangin aja, gue masih inget dulu waktu gue pakai, kalau gue naik Gojek itu, gue ditawarin pakai masker, gue nggak mau. Karena bagi gue, tapi kan sekarang kan mana bisa, lu kemana-mana harus pakai masker. Wajib. Dulu, bayangin aja, dulu kebayang nggak sih lo kalau lu bakal kebaktian lewat Zoom? Nggak kebayang, Master. Nggak kebayang kan, kenapa? Karena this is new, this is different, this is life changing actually. Yes. Begitu. But actually is new normal life for life, okay? Iya, banyak orang suka bilang bahwa ini adalah new normal ya. Itu gimana tuh? Tapi kalau menurut gue ini bukan new normal, ini abnormal namanya. Kalau menurut gue sih nggak ada istilah new normal. Jadi abnormal ya. Mengalami itu ya itu bukan normal, ini abnormal. Iya ya, oke. Dan nggak peduli seberapa banyak kita mencoba untuk buat semuanya menjadi normal, nggak, udah berbeda banget. Yes. Jadi memang kalau kita berpikir, karena banyak di luar sana yang mengajarkan cocokologi mengenai vaksin, kalau kita terima vaksin, kita menerima tanda binatang tersebut. Itu bagaimana Mas kira-kira? Ya, kenapa seperti ini terjadi? Karena we are trying to understand what is happening. Kita berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita mengerti sesuatu. Dan ketika cara kita mengerti sesuatu itu dihadapkan pada realita yang berbeda, maka semuanya itu kolaps. Yes. Kita berusaha untuk mencari makna dari apa yang kita alami. Nah, contohnya lah kayak misalnya kalau kita mau jujur ya, kalau lu tiba-tiba lu ngambil kelas sama satu guru, terus lu dikasih nilai F, padahal lu udah kasih yang terbaik, ya otomatis lu pasti cari sia-sia memang otomatis lu pasti mencari apa yang membuat lu dapat F. Lu akan cari, lu akan pendapat ya. Inilah kenapa banyak teori-teori konspirasi itu populer, karena kita berusaha untuk mengerti apa yang sedang terjadi.
Gitu sih bro. Oke. Berarti memang teori konspirasi terhadap nyatanya kehidupan itu seringkali nyata begitu ya, Pastor ya? Coba ulangin bro. Kalau kita lihat orang sering percaya terhadap teori konspirasi, apakah itu ini kan saya hanya di out of the box ya, dalam tanda kutip. Apakah teori konspirasi itu memaksakan itu untuk terjadi terhadap kehidupan realita kita? Seperti banyak sekali dalam tanda kutip meramalkan hal tersebut akan terjadi dan itu benar-benar terjadi. Itu bagaimana Pastor menanggapi sebagai umat-umat Tuhan kita ini? Well, beberapa teori konspirasi memang mempunyai landasan faktual yang bisa dipercaya, tapi nggak semua teori konspirasi itu menjadi realita, nggak semuanya. Jadi itulah makanya kita itu harus selalu double check semua hal yang kita share di WhatsApp. Contohnya kayak microchip di vaksin ini konspirasi, nggak ada basisnya nyata. Di mana microchip itu dimasukin ke vaksin dan itu akan dibuat menjadi data untuk semua masyarakat dunia. Kalau lo cek website itu terutama yang disebut sebagai snopes.com, mereka sudah menyangkal teori ini. Itu kalau dari yang gue lihat ya. Oke, ya berarti memang sebenarnya ini bukan hal baru pelajaran sama kita ya Pastor ya? Well, enggak sih, ini adalah hal yang sudah terjadi karena kan kehidupan itu kan memang berputar. Dan kita pasti mengalami apa yang dialami di generasi sebelumnya. Oke. Kita berarti dapat poinnya bahwa dari tahun ke tahun dari generasi kita harus mengetahui pelajaran ini, begitu Pastor ya? Iya, betul bro. Pastor boleh berikan kesimpulan singkat mengenai hal pelajaran kita satu minggu ini, poin-poin pentingnya. Kesimpulan singkat yang mau gue share. Jadi kalau kita lihat bahwa memang pelajaran kita pada pekan ini berbicara mengenai kehidupan seorang nabi bernama Yesaya, dan dia hidup di satu zaman di mana Ahaz itu Raja Yehuda itu dikepung dari semua sisi, baik dari negara Israel, negara Syria. Jadi dia itu dikepung dan dia ditekan supaya tunduk kepada kedua kerajaan ini. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Ahaz itu nggak bersandar kepada kuasa Tuhan. Dia justru membangun aliansi dengan negara lain yang bernama Assyria. Kenapa? Karena dia percaya kalau the enemy of your enemy is my friend. Musuh dari musuh Anda adalah teman Anda. Jadi dia gunakan manuver politik untuk menyelamatkan kerajaannya. Dan itulah kenapa Tuhan itu mengirimkan Yesaya untuk menyadarkan bahwa semua yang bersifat aliansi politik, semua yang bersifat duniawi dan kedagingan ini nggak akan pernah tahan lama. I see. Dia nggak akan pernah tahan lama, bro. Jadi keputusan Ahaz untuk meminta bantuan kepada Raja Assyria justru pada akhirnya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak mencari kehendak Tuhan. Bahkan ketika Yesaya tanya, kamu nggak meminta tanda dari Tuhan untuk ini? Kata dia nggak perlu, saya nggak mau nyusahin Tuhan. Jadi dia kenapa bilang seperti ini? Karena dia nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dia merasa bahwa kalau dia minta sesuatu itu akan menjadi beban kepada Tuhan. Jadi orang-orang muda kita nggak bisa berbuat pilihan seperti ini, sama sekali nggak bisa. It's either we are with God or we are against God. It's either we seek His help or we seek other help. Hanya itu aja sih kalau pendapat tadi yang gue bilang. Alright, let's see ya. Berarti Pastor bisa saya dapatkan bahwa saatnya kita untuk berdiri pada diri kita sendiri bahwa kita di jalur yang benar, begitu Pastor ya? Kita nggak bisa mempunyai pendapat seperti itu sebenarnya, karena diri kita itu bukanlah diri yang teguh, bukanlah diri yang kuat. Kita nggak bisa menjadi orang konsisten secara diri kita. Ya, saya memberikan tanggapan itu untuk membuka pikiran kita lebih dalam lagi, Pastor. Iya, jadi maksudnya berarti dalam tanda kutip kita harus sadar bahwa kita ini telah jatuh dalam dosa dan sinner saved by grace, begitu kan? Iya, kita harus. Jadi ada beberapa tahap-tahapnya. Pertama adalah kita harus sadar. Kita harus sadar kalau kita telah berdosa, dan kesadaran itulah yang membuat kita mencari pengampunan. Tapi permasalahannya adalah gimana kita bisa mau sadar kalau kita itu nggak tahu kalau kita berdosa, kan itu halangannya.
Ahas dia merasa bahwa dia tuh nggak perlu minta bantuan Tuhan. Yes. Oke, oke. Oke, Pastor. Saya ada Oke. feedback ini. Kesimpulan apakah sudah memberkati Bapak? Bukan. Kita kesimpulan di awal seperti Bapak kita. Jadi kesimpulan boleh Halo, tersambung? bro. Iya. Pastor, jadi memang saya ingin bertanya, kenapa seringkali yang terjadi itu hal-hal berulang? Tadi saya terjawab, oleh karena tentunya dengan kuasa si jahat ataupun dalam tanda kutip itu ya. Jadi memang Mm. dalam diri kita ini masih selalu kontra antara eh, Roh Kudus terhadap si jahat. Lalu bagaimana kita untuk menyikapinya sebagai orang-orang muda, khususnya yang ada di Instagram pada saat ini? Coba ulangi lagi, bro. Boleh, boleh, sebentar. Maksud saya, hal simpel apa yang bisa kita lakukan sebagai orang muda, khususnya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan, khususnya bagi yang mereka, contoh PCM, berkuliah di luar, dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Well, I think hal simpel yang kita bisa buat, pertama ya kita harus mengenal siapa Tuhan, itu yang pertama. Yes, Oke. of course. Yang kedua adalah kita harus berani untuk berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Lihat, Ya, Ahas itu dikepung dari berbagai sisi loh. Jadi otomatis solusi yang dia temukan adalah, dengan beraliansi bersama dengan negara yang lebih kuat. ya, ya, Contohnya ya, kayak waktu Irak menyerang Kuwait di tahun 1990-an. Kan Kuwait itu langsung minta bantuan dari Amerika kan? Kenapa? Karena ya, waktu itu, waktu itu. that's the most logical decision. Yes, Dan oke, pola yang oke. sama juga terjadi berulang kali. Begitu negara kecil diserang sama negara besar, ya otomatis dia harus cari bantuan dari negara yang lebih besar lagi. Ya, Nah, ya, begitu juga dengan kita. Jadi sering kali ketika kita mentok di masalah percintaan, kita mentok di masalah pekerjaan, kita mentok di masalah pergaulan, ya, kita sering kali mengandalkan diri kita sendiri, oke, oke. mengandalkan keputusan kita sendiri. Kita nggak tanya sama Yes, Tuhan, iya, seringkali kita kita nggak ada begitu. konsultasi sama Dia. Ketika Seringkali ditanya, kita begitu ya. kamu nggak mau tahu apa kehendak Tuhan? Kita Iya. merasa, oh nggak usah diganggu Tuhan, lagi sibuk juga dia. Iya, iya. Oke. Jadi saya sudah poinnya. Jadi seringkali kita mengatakan Tuhan itu sedang sibuk mengurus kehidupan orang lain. Padahal, Iya, padahal Tuhan iya, itu Tuhan itu tidak pernah sibuk. Dia rangkul semua hambanya. Bahkan dalam pelajaran pertama, ia menggunakan orang-orang yang tetap setia untuk menegur orang-orang yang lupa setia, kan begitu, Pastor ya? iya, betul Oke, bro. iya, iya. Oke, Pastor. Berarti bisa kita tarik kesimpulan untuk pelajaran ini yang benar-benar kesimpulannya, Pastor? Ya, kesimpulannya sederhana sih, kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap pengertian kita. Ya, Oke, iya. pengertian dan hati itu harus sejalan. Thank you, Kenapa? iya. Karena apa yang kita rasakan itu, apa yang kita rasakan berasal dari pengertian kita. Yes, yes. Jadi kognitif dengan efektif itu selalu selalu terhubung. Kalau Oke, kita oke. secara pikiran tidak mau bersandar kepada Tuhan, apa yang terjadi kemudian ya kemana-mana kita selalu baper, Iya, selalu gampang gampang baper ya, Pastor ya? tersinggung, gampang marah, Iya, insecure, secure betul. Iya, oke. begitu. Oke, Pastor. Terima kasih, Pastor. Oke. Oke, sahabat milenial. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram ini. Jangan lupa untuk tetap join setiap Jumat malam untuk kita mengilas pelajaran rohani kita satu minggu ini. Baik, terima kasih Pastor Yohanes sudah join kita pada malam hari ini. Boleh Pastor pimpin dalam doa pada malam hari ini? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada mereka yang telah mendengarkan. Semoga Tuhan um, memberkati setiap dari mereka dan membantu mereka untuk bersandar kepada rencana-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak mengikuti contoh dari Ahas, tetapi bergantung sepenuhnya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor. Tuhan berkati. Terima kasih semua teman-teman yang sudah join.
Bagi yang baru join, boleh saksikan di YouTube channel akan kita posting ulang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin.